Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan juga kalian saat ini baik-baik saja gitu ya. Ya, setelah minggu lalu kita ngomong terkait database dan sistem manajemen basis data ya. Hari ini kita bakal melangkah ke arah teknologi informasi dan komunikasi untuk sistem informasi manajemen. Jadi kayak gitu ya. Kita kayak gitu. Ya, pada database dan sistem manajemen basis data kita ngomong terkait apa itu database, apa itu hakikat database, bagaimana basis data, bagaimana perangkat untuk membuat database, bagaimana karakteristiknya, kemudian konsep dan sistemnya, bagaimana kriteria basis datanya, kemudian pemanfaatan basis datanya, ada juga kriteria sebagai basis data itu sebanyak apa, ada banyak macam model-model juga. Nah, hari ini kita bakal lanjut ya di ini teknologi informasi dan komunikasi untuk sistem informasi manajemen. Jadi kayak gitu ya. Ya, kita ketahui bersama kalau sekarang itu adalah era globalisasi ya. Artinya teknologi itu amat sangat berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan. Ekonomi juga, pendidikan juga, pertahanan keamanan juga. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang dan semakin canggih dengan penemuan-penemuan baru, baik dari ukuran, bentuk, kemampuan, ataupun juga kecepatan. Jadi kayak gitu. Jadi manusia itu harus selalu update perkembangan teknologi. Artinya bahwa dengan teknologi informasi dan komunikasi berarti ketika kita memegangnya itu kita mampu akan istilahnya menghadapi persaingan, kemudian memenuhi kebutuhan kita serta memudahkan manusia dalam mencari informasi ataupun juga menerima informasi. Ya, jadi jarak dan waktu itu bukan menjadi penghalang dalam berkomunikasi ya gitu. Hal ini kan sudah jelas sekali. Nah, menurut pakar komunikasi 75% sampai dengan 90% itu waktu kerja itu digunakan pimpinan atau manajer itu untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi itu penting dilakukan untuk menyampaikan atau istilahnya menerima informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi kayak gitu. Jadi pemanfaatan teknologi secara optimal itu tentu saja nanti akan memudahkan manajer memperoleh informasi yang relevan dengan waktu yang pendek. Jadi lebih cepat kayak gitu ya. Dalam pendidikan mungkin ada teknologi berbasis e-learning, kemudian juga e-library, jadi kita mudah mencari materi, mudah juga mencari buku, kayak gitu. Nah, hakikat teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama adalah teknologi informasi itu adalah teknologi yang berkaitan dengan cara menyampaikan data dan informasi. Jadi, teknologi ini adalah bagaimana cara menyampaikan data dan informasi kepada penerimanya, yaitu dengan menggunakan teknologi. Kemudian juga bahwa teknologi yang canggih itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas serta mencapai tujuan pendidikan bagi perusahaan mungkin, bagi organisasi atau lembaga seperti kampus. Jadi teknologi itu adalah sarana yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan informasi dengan akurat, gitu ya. Dan tidak perlu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mempercepat kinerja organisasi. Artinya, kalau dulu kita rapat, pada zaman dahulu ya, kita itu harus membuat surat, kemudian ada humasnya datang ke rumah dan lain sebagainya.
dengan pemanfaatan teknologi kita cukup melalui WA, melalui email atau SMS. Nah, jadi orang yang keterbelakangan teknologi dia akan sulit untuk bersaing di masa yang akan datang. Jadi kayak gitu. Jadi SIM itu berguna bagi organisasi dalam menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi kayak gitu. Nah, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam SIM itu bagaimana? Misal gini, pemanfaatan teknologi informasi dalam SIM itu akan mendukung aliran informasi yang berjalan dengan cepat dan akurat sehingga SIM itu menjadi lebih efisien. Contoh, misalnya ada siakat di kampus, masih mahasiswa dan dosen itu yang memerlukan akses itu bisa mengaksesnya. Ya, dosen misalnya mengupload nilainya langsung pada proses siakat, kemudian mahasiswa juga langsung mengetahui nilainya pada saat membuka siakat. Contohnya semacam itu, ya. Kemudian jika terjadi penurunan bisa segera mengambil keputusan kebijakan yang akan diambil itu untuk memperbaiki kelemahan. Bagi orang tua misalnya dapat melihat perkembangan anaknya, nilainya jelek atau bagus. Kalau jelek berarti harus bagaimana. Bagi peserta didik itu memudahkan informasi tentang perkuliahan. Bagi karyawan tentu saja siakat ini memudahkan dalam menginput nilai. Jadi tidak perlu repot dari gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke komunikasi data. Jadi komunikasi data itu adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer atau piranti lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data atau proses pengiriman informasi dari suatu titik ke titik yang lain dengan menggunakan kode tertentu melalui media komunikasi. Jadi di sini adalah komunikasi data itu sebagai transmisi. Berarti adalah pemindahan data dan informasi dari komputer ke komputer yang lain sehingga nanti akan terjadi komunikasi antar person. Jadi kayak gitu ya. Nah, tujuan komunikasi data itu apa? Jadi tujuan komunikasi data itu yang pertama adalah memungkinkan pengiriman data secara besar. Ya, besar. Artinya misalnya gini, datanya 1 giga. Ya, itu kalau zaman dulu kan kita harus memasukkan ke flash disk atau apa. Setelah itu dikirimkan ke orangnya. Nah, melalui komunikasi data ini kita cukup melalui sambungan internet, kemudian kita mengirimnya, mengirim ke negara manapun itu bisa melalui jaringan internet. Artinya apa di sini? Lebih efisien, kemudian tanpa kesalahan dan ekonomis. Kita nggak perlu misalnya kita harus mengirim barang kita ke Jakarta, mengirim data ke Jakarta, kita harus datang ke sana. Enggak, cukup melalui komunikasi ini maka bisa dimungkinkan terjadi. Yang kedua adalah memungkinkan penggunaan sistem komputer dari jauh. Ini jelas artinya bahwa ini kita bisa mengontrol komputer dari jauh, artinya semacam remote computer use gitu ya. Artinya kalau kalian tahu misalnya mengalami kesulitan, kita bisa komputer saya di sini misal mengalami problem. Nah, sementara yang bisa berbagi berada pada posisi luar, itu bisa komputer kita yang ada di sini itu bisa diremote dan diperbagi dari sana. Misalnya servernya ada masalah atau misalnya ada aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi kita misalnya ada orang Jakarta itu bisa meremote atau melihat apa yang kita lakukan di dalam komputer itu. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan sistem komputer terpusat atau tersebar untuk manajemen kontrol. Ini jelas, jadi datanya adalah baik sentralisasi maupun desentralisasi. Artinya
data terpusat ini kita tidak ada istilahnya data ganda atau data yang diupdate kemudian yang sini belum update dan lain sebagainya, itu akan sulit untuk mengontrol nanti. Selanjutnya adalah yang keempat adalah bagaimana mengurangi waktu pengolahan data. Jadi ini adalah mempermudah untuk mengelola data. Kenapa? Ya, karena lebih cepat informasinya diperoleh. Kemudian contohnya adalah mendapatkan langsung dari sumbernya. Artinya secara sumber kalau dari orang pertama itu adalah sahih gitu ya. Selanjutnya bisa mempercepat penyebaran informasi ini jelas, apalagi dengan teknologi internet yang semakin lama semakin canggih. Selanjutnya adalah memungkinkan pengelolaan dan pengaturan data dalam berbagai macam sistem komputer. Ini tentu saja sudah jelas. Nah, elemen transmisi data itu ada 3. Yang pertama adalah sumber datanya. Sumber data berarti data yang ada di situ. Datanya apa? Misalnya saluran transmisi adalah saluran merupakan medium untuk membawa data dari sumber data ke penerima. Penerima ini jelas adalah sebagai penerima dari data yang dilewatkan lewat saluran transmisi gitu ya. Selanjutnya kita lanjut bahwa aplikasi komunikasi data. Aplikasi komunikasi data yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu dapat dikumpulkan dari beberapa tempat, disimpan di memori komputer, dan pada waktu tertentu data dapat diolah. Dengan adanya komunikasi data, maka hal ini akan menjadi lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi pemakai mempunyai akses langsung ke program atau file. Data yang dikirimkan ke sistem komputer langsung diproses dan hasilnya segera dapat diberikan. Jadi kita ngirimnya tinggal send, tinggal klik lewat email, atau sekarang bisa lebih sering kita gunakan lewat transfer materi pun itu lewat WA, itu juga bisa digunakan. Artinya ada proses kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah storage and retrieval. Retrieval ini adalah data yang sebelumnya telah disimpan dalam komputer dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan. Jadi satu saat misalnya hari ini kita nanti kampus ini Desember ini akan wisuda ya. Berarti data-data wisuda kan kita panggil kembali karena sudah ada foldernya. Kita tinggal ganti tahun, ganti orang yang kita undang dan lain sebagainya. Apakah nanti programnya acaranya berbeda atau dan lain sebagainya, itu dapat. Time sharing berarti user dapat mengerjakan programnya bersama-sama. Artinya dengan menggunakan time sharing ini kita bisa mengerjakan bersama-sama. Misalnya kita menggunakan Google Google Doc ya, itu misalnya A yang mengerjakan siapa, B mengerjakan siapa, itu langsung diketik pada saat itu juga bisa. Jadi atau mengerjakan bersama-sama tetapi tempatnya berbeda, ini bisa dilakukan ya, dengan tentunya jaringannya harus bagus. Kalau tidak bagus ya yang kalah jaringannya itu nanti yang akan kesulitan. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah real time data processing. Real time data processing ini adalah hasil setiap proses dikehendaki dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses atau real time. Contoh pesanan tiket pesawat. Berarti ketika kita pernah enggak kalian itu pesan pesawat secara online? Ya, yang penting di dalam kita bisa transfer dan pesan, kemudian kita bisa memilih kursinya bagaimana, kursinya di apa. Seperti mungkin kalau kalian pernah pesan kereta, lokal pun sekarang sudah bisa. Ya, kita pakai aplikasi link aja, kemudian dihubungkan dengan Kia, kereta api, program dari kereta api. Kita bisa memesan tiket kereta api tanpa harus datang ke stasiun terlebih dahulu ya. Jadi
hal itu nanti akan mempermudah. Ketika masuk, misalnya masuk ada satpam, kita cukup menunjukkan barcode-nya, kemudian di scan, itu sudah bisa, dan ini amat sangat mempermudah kita. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah komputerisasi sistem. Jadi komputerisasi sistem yang pertama adalah bagaimana pemahaman dasar komputerisasi sistem itu. Ya, bagaimana secara jelas komputerisasi sistem itu adalah unjuk kerja manusia dalam sistem yang masih merupakan unsur yang memegang peranan penting sekitar 50%, selebihnya unjuk kerja dikerjakan oleh komputer. Contohnya misalnya manajemen sistem informasi manajemen kemahasiswaan, ada juga SIAKAT itu, kemudian sistem penggajian, ada lagi komputerisasi pembuatan EKTP. Jadi itu bisa dilakukan dan sebagainya, kan langsung cetak. Kemudian ada lagi contoh lain ATM, ya, artinya automatic teller machine, kita bisa mengambil uang, kita juga bisa setor uang tunai. Jadi kita tidak harus setor uang tunai di teller, di ATM pun bisa di setor tunai. Nah, jadi selain mengambil uang, kita juga bisa store tunai dan lain sebagainya. Misalnya kita tidak membawa uang kas, ya, uang utuh, kemudian kita belanja di mall dan lain sebagainya. Ketika di mall itu pun kita misalnya tidak harus membawa uang kas, kita bisa gesek saja pemakai ATM kita, terus nanti cukup di situ nanti tercatat, ditulis berapa pengeluarannya. Jadi cukup mudah dengan adanya komputerisasi sistem ini, gitu ya. Kemudian perangkat keras, kita ketahui perangkat keras itu ada banyak macam, ada mainboard atau motherboard, ini adalah papannya induk, ya. Fungsinya ini adalah melekatkan komponen elektronik dalam sebuah komputer. Setelah itu ada RAM. RAM itu random access memory, di penyimpanan data jangka pendek atau sementara. Kalau jumlah RAM-nya itu semakin besar, maka nanti itu akan membantu kecepatan PC. Kemudian read only memory atau ROM. ROM ini sama untuk menyimpan data storage. Fungsinya dia nanti lebih lama daripada RAM untuk menyimpannya. Dan ketika misalnya listrik mati, maka tidak akan ada masalah. Artinya data itu bisa dimunculkan kembali. Selanjutnya adalah akselerasi VGA. Ya, akselerasi VGA. VGA ini biasanya digunakan untuk yang berbau grafis, misalnya kalian memerlukan CorelDRAW, memerlukan Photoshop, atau render video misalnya, maka perlu memilih jenis VGA yang lebih tinggi. Kemudian prosesor di sini adalah otaknya dari komputer itu. Artinya bahwa dia adalah mengontrol kinerja dari sebuah sistem komputer secara keseluruhan. Kemudian juga ada hard disk. Hard disk itu adalah tempat menyimpan data, ya. Ada lagi CD, tapi sekarang tidak begitu ini. Kemudian kalau modem zaman lalu sering, kalau sekarang tidak begitu, ya. Artinya kita pakai HP pun itu kita bisa share. Ya, bisa sharing. Nah, itu kita tidak perlu mau modem lagi. Nah, perangkat lunak itu apa aja? Misalnya kalau yang paling terpenting adalah sistem operasi. Ada Windows, kemudian ada Linux dan lain sebagainya. Kemudian kalau aplikasi itu misalnya di Windows itu ada MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Excel. Terus aplikasi yang lebih berat lagi adalah CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Jadi software ini adalah penghubung antara perangkat keras sama brandware. Brandware-nya itu adalah manusia itu sendiri. Jadi kayak gitu. Nah,
Di akhir materi ya, mengapa SIM itu perlu dikembangkan atau bagaimana pengembangan sistem informasi manajemen itu mengapa perlu dikembangkan ya, kalau kita lihat kayak gini ya, seiring dengan berkembangnya teknologi di negara berkembang termasuk Indonesia itu memang diperlukan suatu sistem yang membantu proses distribusi barang secara efektif dan efisien, terutama dalam komputerisasi. Hal ini yang amat sangat membantu sekali kinerja dari manusia itu sendiri. Kemudian kemajuan tersebut itu dapat dilihat dari banyaknya perusahaan skala kecil hingga skala besar di berbagai bidang yang menggunakan komputerisasi. Misalnya sekelas minimarket dan lainnya kan sudah menggunakan itu. Tujuannya adalah apa? Untuk meminimalisasi, nah, bahasanya gitu, meminimais kesalahan yang dibuat manusia sehingga mengurangi kerugian. Misalnya kalau dulu kita mencatatnya di toko kecil itu pakai buku, sekarang kita mencatatkan pakai sistem informasi manajemen dengan menggunakan komputer. Artinya apa? Ketika buku hilang kan kita kesulitan, tetapi ketika sistem informasi komputer itu misalnya terjadi softwarenya trouble, itu masih bisa, datanya masih bisa dipakai gitu. Jadi sistem informasi manajemen itu menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan juga output dari berbagai simulasi matematika. Jadi laporan dan output itu dapat disediakan dalam bentuk tabel atau grafik. Ini bisa kita lihat di web-web misalnya lembaga-lembaga besar dan lain sebagainya, maka bisa kita lihat pengaruhnya itu perilaku selalu penting bagi ini, nanti akan berhubungan dengan kinerja sistem informasi terutama SIM itu. Jadi pada akhirnya nanti dengan adanya sistem informasi manajemen ini diharapkan para manajer dan spesialis informasi itu dapat membuat program yang dirancang untuk mengubah dampak negatif dari pengaruh perilaku menjadi hasil yang positif. Jadi sistem informasi manajemen itu mencerminkan sikap para eksekutif yang menginginkan agar komputer itu tersedia untuk semua pemecahan masalah perusahaan. Di SIM itu membantu manajer dan pemakai lain di dalam dan di luar perusahaan untuk mengidentifikasi dan memahami sebuah masalah. Jadi fokus utama dari SIM itu adalah cara mengelola informasi agar dapat menjadi alat bantu bagi manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, itu tadi materi kita hari ini selama 1 semester ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa berguna ya. Semoga kan semuanya sehat selalu ya. Semoga kita sehat selalu, kita bisa melewati cobaan ini yang COVID-19 ini, semoga reda dan kita bisa memacu untuk mengejar impian-impian kita. Terima kasih atas perhatian untuk semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.